Seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dan kita akan membahas tentang satu tema yang lain, yaitu jatah yang Tuhan berikan buat kita. Saudaraku, sebelum kita belajar lebih dalam tentang jatah yang Tuhan berikan buat kita, lebih baik kita melihat sebagian yang lain, yaitu tentang kisah perumpamaan yang Tuhan berikan. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi kekayaan itu tidak ada artinya sebenarnya. Bahwa hidup kita ini yang jauh lebih penting ini tidak tergantung dari kekayaan yang kita punya. Jadi Tuhan katakan waspadalah terhadap ketamaan. Kisah perumpamaan ini seperti ini. Ada orang kaya punya kebun yang banyak dan lain sebagainya. Pokoknya dia kaya dan dia berkata dalam Lukas 12 ayat yang ke-18. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini yang dilakukan oleh orang kaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup kita ini betul-betul bahwa kita ini hanya menikmati yang jatah yang Tuhan berikan. Kalau kita punya kekayaan, saya mau tanya kepada saudara, berapa persen sih yang sebenarnya sudah bisa nikmati? Sudah pergi ke restoran, beli makanan banyak sekali, lalu dengan uang yang sudah miliki, pertanyaannya, berapa yang sudah bisa nikmati? Kalau sudah punya uang, sudah beli mobil yang bagus, yang mahal sekalipun, pertanyaan adalah berapa persen yang sudah bisa nikmati tentang mobil itu? Apakah sudah akan tidur dalam mobil? Sudah tetap tidur dalam rumah? Apa setiap hari sudah akan ada di dalam mobil, pergi dengan mobil itu? Tidak. Sudah pasti bisa di rumah saja atau tidak pakai mobil. Bahkan saya ini punya mobil yang biasa saja. Sudah 3 hari ini saya tidak memakainya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali apa yang kita punya, kekayaan kita, mungkin kita punya 1 M, berapa persen yang kita bisa nikmati sebenarnya dalam hidup ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa menikmati sebenarnya kekayaan yang ada dalam hidup kita. Belum tentu sudah punya 1 M, sudah bisa menikmati 500 juta, belum tentu saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, sebetulnya ada bagian yang jatah yang kita miliki. Kalau kita hanya mencari kekayaan itu tidak ada gunanya, karena tidak akan bisa kita miliki atau kita nikmati semuanya. Dikatakan, setelah lumbung-lumbungnya penuh, dia berkata, jiwaku, bersukacitalah, bergembiralah, ini hartaku banyak, sampai tua dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan dikatakan, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nantinya? Saudara yang sudah cari untuk siapa? Untuk anak-anak saudara? Apakah saudara tahu bahwa itu akan jatuh ke anak saudara dan menjadi baik, saudaraku? Kita tidak tahu, saudaraku. Jadi kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya hanya sebagian kecil yang kita bisa nikmati. Saudaraku, di ayat berikutnya dengan demikianlah jadinya dan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang paling penting adalah kita kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan, kalau sudah punya rumah mungkin tingkat 10. Apakah sudah akan naik turun di tingkat itu? Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1, setiap hari? Tidak. Sudahnya menikmati satu kamar saja, yang sudah tidur dan lain sebagainya. Saya punya seorang teman kaya raya.
uangnya banyak. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dia tidak bisa menikmati. Dia tidur di ruangan yang tidak ber-AC. Kalau dia pakai AC, badannya gatal semua, alergi. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini ada jatah. Kalau sudah ngerti jatah yang Tuhan berikan, maka hidup sudah bisa menikmatinya dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Kita sambung untuk hari esok. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Bila kami sadar bahwa hidup kami bukan tergantung dari uang, tapi tergantung dari harta yang kami miliki dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Jabarkan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya.